Halo teman-teman, kembali lagi di sesi praktek yang kedua ya. Jadi untuk sesi yang kedua ini nanti kita akan membahas mengenai sampling distribution, distribusi sampling. Nanti yang akan kita bahas adalah mengenai distribusi sampel proporsi, lalu distribusi sampel rata-rata, dan yang ketiga yaitu pembuktian mengenai teorema central limit atau central limit theorem. Untuk yang pertama yaitu proporsi. Jadi di sini saya punya sampel ya sebanyak 100, yaitu mengenai proporsi orang yang kidal dan yang normal gitu. Jadi jumlah datanya ada 100 sampelnya, dimana untuk kode orang kidal itu adalah saya beri angka 1 dan sudah saya hitung sebelumnya, yaitu terdapat 41. Maka untuk mencari proporsinya itu sendiri yaitu X dibagi dengan banyaknya data. Jumlah orang kidal dibagi total data ya. Proporsi yang didapat adalah sebesar 0,41 gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung standar error gitu ya, menggunakan rumus ini, square root sama dengan SQ square root, lalu rumusnya proporsi dikali kurung buka 1 min proporsi kurung tutup dibagi 100. Enter. Jadi standar errornya adalah 0,049. Lalu untuk mencari standar deviasi, maka menggunakan rumus SDEV STDEV. Lalu kita sorot semua datanya ya. Diperoleh standar deviasinya sebanyak sebesar 0,49 gitu ya. Itu rata-rata sendiri, rata orang kidal sama seperti proporsi ya, 0,41. Oke, ini yang kita peroleh ya dari perhitungan Excel. Lalu mari kita mencoba menghitungnya di SPSS gitu ya. Sebelumnya datanya sudah saya kopas ke dalam SPSS. Lalu langkah yang akan kita lakukan yang pertama kali yaitu klik analyze, terus non parametric test, kita pilih yang one sample ini ya, non parametric test. Lalu kita pergi ke fields ya, dipastikan test fieldsnya sudah ada datanya. Awalnya di sini kita masukkan ke dalam test field. Lalu kita pergi ke setting. Di sini ada choose test, ada test option. Nah, ini mengenai derajat kepercayaan ya, tingkat kepercayaan 95%, terus tingkat signifikansinya 5% ya. Ini tidak akan saya ubah, saya biarkan seperti ini. Lalu kita akan memilih customize test, terus kita pilih yang di atas ya, binomial test. Kita klik option,
Untuk interval confidence-nya kita pilih yang paling atas, lalu untuk yang bawah kita pilih yang spesifik success value karena kita ingin mengetahui proporsi dari kidal, maka kita isi dengan angka 1. Kita klik OK, run. Setelah muncul kotak seperti ini, kita double klik ya. Lalu kita pilih yang view ini, kita pilih yang confidence interval summary view. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau probabilitas orang kidal adalah sebesar 0,41 ya. Sama seperti yang di Excel tadi ya, 0,41. Untuk mengecek standar error, deviasi, dan rata-rata, maka yang akan kita pilih analyze, descriptive statistik ya, frekuensi, data, statistik ya. Kita pilih yang mau kita lihat ya, misalkan mean, standard deviation, standard error. Kita pilih OK. Nah, berikut min-nya 0,41, standar error 0,049, divisinya 0,49 ya, sama. Yaitu mengenai distribusi sampel proporsi. Lalu sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu distribusi sampel rata-rata. Jadi di sini ada kasus di mana terdapat data distribusi normal, sampelnya berjumlah 100, lalu untuk min atau rata-rata dari sampel datanya adalah 7, lalu standar deviasinya 1, dan percobaan pengambilan sampelnya itu dilakukan sebanyak 3 kali gitu. Maka kita akan membuat tabel seperti ini ya, sampel dan banyaknya percobaan pengambilan sampel. Bisa dilihat sampelnya ada 100 dan angka-angka di bawah X1, X2, X3 ini, bawah kolom ini merupakan data dengan kriteria min 7 dan standar deviasinya 1. Ini saya membuatnya memakai SPSS. Nanti untuk praktek di SPSS-nya akan saya tunjukkan. Dan ini yang dinamakan dengan rata-rata sampel ya, atau X-bar itu. Rumusnya adalah average dari ini X1, X2, X3 ya. Setelah itu dari rata-rata ini semua kita cari frekuensinya, lalu kita sajikan dalam bentuk tabel ini. Jadi bisa dilihat ya bahwa distribusi sampel rata-ratanya terdistribusi dengan normal gitu. Sekarang kita masuk ke dalam SPSS. Kita buka datasheet baru aja.
Yang saya lakukan ini adalah cara cepat untuk menulis variabel angka 1 sampai 100 ya. Nah, oke, data angka yang ada di Excel ini akan saya masukkan ke dalam SPSS ya. Kita beri nama normal 1, normal 2, data normal 3. Lalu untuk mencari rata-rata sampelnya, kita klik transform, compute variable ya. Target variable kita tulis misal min x bar gitu ya. Lalu pada numeric expression kita akan mencari rata-rata dari ketiga percobaan tadi. Tambahkan dibagi 3 ya. Nah, ini merupakan rata-rata sampelnya gitu ya. Untuk melihat distribusi ini, maka kita bisa lihatnya di analyze, descriptive statistik. Kita pilih frekuensi, kita masukkan min x bar, kita pilih statistiknya, misal ini kita pilih semua aja, terus skewness dan kurtosis. Lalu biar kita bisa mengetahui distribusi rata-rata sampelnya, maka kita memilih histogram ini ya. Kita klik OK. Nah, ini teman-teman. Di sini ada data, ada skewness. Jadi untuk skewness ini tuh untuk melihat kecenderungan data distribusi kita gitu. Kalau ini nilainya positif gitu ya, maka ekornya ada di kanan gitu ya, distribusinya. Seperti ini misalnya ya. Sisi kanan lebih banyak ketimbang sisi yang kiri ya. Ya seperti ini distribusi frekuensinya, distribusi rata-rata samplingnya. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba untuk membuktikan gitu ya, teori central limit gitu ya, dimana bahwa semakin banyak ukuran sampel atau n kecil itu ya, distribusi sampel rata-rata cenderung akan semakin
terdistribusi dengan normal gitu ya. Meskipun distribusi populasi datanya tidak normal gitu ya, atau bentuk datanya itu uniform seperti ini maupun skew ya, miring itu. Kita buktikan di SPSS ya. Oke. Nah, untuk membuat random number gitu ya di SPSS ini caranya seperti ini. Semisal kita ingin membuat random number uniform gitu ya, uniform, terus kita cari di function groupnya random numbers, kita pilih yang uniform, kita isi min max ya, angka minimal maksimal, misal minimalnya 1, maksimalnya 9. Kita klik OK. Nah, ini adalah data yang distribusinya uniform ya. Untuk mengeceknya bisa dicek ya lewat graph ya, histogramnya, terus kita masukkan uniform, kita klik OK. Nah, kalau data yang uniform itu distribusinya cenderung rata gitu ya, jadi sulit untuk membedakan kiri kanannya. Kita buat lagi ya sampai 3 ya. Seperti sebelumnya kan, sebelumnya datanya terdistribusi normal. Kita buktikan untuk yang uniform ya. Sama, kita hanya mengganti target variabelnya saja ya. Lagi uniform yang ketiga. Oke. Lalu kita cari min X bar-nya atau rata-rata sampelnya dari ketiga trials pengambilan sampel ini ya. Sama seperti sebelumnya, kita namakan min X bar 2 gitu. Kita cari rata-ratanya. Kita klik OK. Nah, lalu kita akan buktikan apakah distribusi dari rata-rata sampelnya normal atau tidak gitu ya. Kita klik grafik, histogram, kita klik OK. Nah, bisa dilihat teman-teman, kalau distribusi data ini normal gitu ya, cenderung normal, terdistribusi dengan normal, kiri kanannya sama gitu ya, daripada data sebelumnya ya, sebelum dicari gitu rata-rata sampelnya. Artinya ini data masih utuh, masih berupa data uniform. Ketika dilakukan pengambilan sampel dengan beberapa kali percobaan, 3 kali percobaan, maka untuk rata-rata, distribusi rata-rata sampelnya, walaupun tadi populasinya uniform, maka distribusi rata-ratanya adalah cenderung terdistribusi dengan normal gitu ya. Sekarang coba kita lakukan ya, untuk data yang cenderung skew gitu atau miring sebelah. Caranya sama, misal skew gitu. Targetnya kasih nama skew, random numbers gitu ya. Misal bilangan eksponen ya, skala 50, kita random aja yang isinya.
Oke, kita klik oke. Nah, untuk mengecek distribusi datanya, kita cek nih. Nah, bisa dilihat ya, berat sebelah gitu ya. Kita buat lagi datanya karena 3 kali percobaan. Lalu kita buat rata-ratanya. Min X bar 3. Kita klik oke ya. Nah, kita lihat distribusi rata-rata sampelnya dari yang sebelumnya berat sebelah gitu ya, datanya skew min X bar 3 ini tadi ya, rata-ratanya. Kita klik oke itu ya. Nah, bisa dilihat distribusinya normal ya, cenderung normal, kiri kanannya terdistribusi dengan normal ya. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, berat sebelah ini satu sisi. Nah, seperti itu teman-teman untuk praktek sesi yang kedua ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.